lane. Yang kalau aku sih ngeliatnya kayaknya kalau kayak begini, kayaknya lebih baik Paquito-nya jadi jungle. Dan ternyata betul. Cecilian dan Ruby yang bakal muncul. Ruby adalah stopper yang baik juga, terutama 4 hero dari Onyx Zenith. Jaraknya tidak akan terlalu jauh. So, Ruby bakal jadi stopper yang bagus banget. Walaupun memang harus sedikit berhati-hati karena deadly catch tentu saja nanti, dan juga skill pasif dari Bane itu sendiri bakal sakit banget kalau memang harus ditahanin. Apalagi di sini dengan adanya Cecilian, otomatis late game insurance untuk yang kapak Basreng itu ada di tangan Cecilian dan juga Kimi. Ini bakal menjadi momen penting juga nih. Kira-kira kayak early game dia main sama Paquito Matilda yang mau rotasinya cepat. Di late game dia punya Kimi dan juga Cecilian. Ini smart draft banget yang dikeluarkan sama geng kapak. Tapi kita bakal melihat dari Onyx Zenith dia bisa ngambil surprise, dan yes, Kufra yang muncul di Land of Doubt. Makanya ini yang bakal jadi hal yang menarik juga, tapi memang belum dikeluarkan tadi Onyx soalnya kan. Betul. But this is it. Inilah dia match yang ketiga untuk hari ini. Big match of the day. Geng kapak Basreng versus Onyx Zenith. Masih di game yang pertama ditemenin sama Colius dan juga Virgirolia. Dan buat teman-teman semuanya ya yang masih nonton di YouTube, supaya nggak kena spoiler dengan delay yang lebih cepat, kalian bisa pindah nonton di Booyah karena delaynya 5 menit lebih awal, dan juga kalian bisa dapetin diamond gratis. Karena nggak nonton, nggak dapat diamond, nggak Booyah. Nah, kalau kita lihat juga tentunya Mei dan juga Chiwin ya di sini udah bakalan coba untuk berseteru terlebih dahulu di awal, tapi memang buat Chiwin sendiri ini bakalan agak berat karena dia harus menjaga Sky supaya nggak bisa dimasukin sama teman-teman dari Onyx Zenith, terutama dengan adanya Alin ya yang menggunakan Lilia, dimana dia early-nya bakalan kuat banget, tapi Kelar juga bakalan coba untuk bertarung bersama dengan Sky, tapi nggak akan terjadi banyak fight karena ini masih terlalu awal untuk mereka. Itu yang bakal masih harus bermain secara pasif juga, terutama kan memang Funi di sini dia harus kumpulin stack-nya dengan bad impact ke arah minion, dengan ke arah hero lawannya, baru nanti dia bisa mengeluarkan bad impact yang pedes banget. But di sini Kimi versus Brody ini memang merupakan match up yang cukup balance dari kedua hero tersebut ya, kayak kedua-duanya bisa memenangkan pertandingan maupun kalah tergantung sama skill dari pilot itu sendiri. Oke, Siren Revenge sudah mulai dikasih begitu saja menuju ke arah depan. Mei-nya tapi ternyata terlalu di depan kah? Tapi dari Earl dan juga Cincau belum mau bermain terlalu agresif, sehingga sedikit harus mundur ke arah belakang. Tapi Crunchy di area bottom lane, dia face to face bersama dengan Ele yang darahnya setengah aja. Emang bakalan agak susah sih karena ujungnya Crunchy ketika dia nanti menggunakan Frost Moon Shield yang kemakan sama damage-nya dari Ele itu kan shieldnya duluan. Jadi kayak sia-sia gitu loh, ibaratnya mau nge-damage Esmeralda di awal. Jadi lebih baik memang buat Ruby di awal itu ya nahan aja untuk laningnya. Nanti ketika udah mulai team fight, baru potensinya seorang Ruby ini terlihat. Yap, itu yang bakal baru muncul lah ya. Tapi kan itu harus menuju ke middle to late game lah, ketika dia nanti bisa join team fight atau jalan-jalan. Tapi kali ini mulai diinvasi saja purple buff-nya. Siren Revenge sudah mulai di-cast, tapi Kata baru jadi diamankan sama seorang Sky. Dan terjadilah team fight. Cincau mulai join the team fight dengan Donor Walking juga mencoba untuk menghambat, tapi Clarnya dijepit dan first blood didapatkan oleh seorang Earl. Alin yang mencoba untuk melarikan diri. Black Shoes yang udah nggak ada, darahnya 12 karat banget, digebok sama Sky, dan Alin pun harus ter-take down. Wah, ini berat sih, apalagi tadi benar-benar Sanguine Claw dari seorang Funi ya. Jadi bikin space juga buat teman-teman dari GPX Basreng bisa mendekatkan Kelar ke ajalnya. Dan ini jadi satu keuntungan harusnya untuk teman-teman dari GPX Basreng karena jungler dari Onyx Zenith sudah berhasil di take down. Walaupun memang selisih netpoolnya hanya sekitar 1.500, tapi seenggaknya di atas bottom lane ini Crunchy udah cukup menang, tapi ternyata dari Ammo Vended-nya Ele itu dipakai untuk menarik minion supaya bisa clear dengan lebih cepat. Yap, tapi ini dia Siren Revenge sudah mulai dikasih menuju ke arah Earl, dan Mei-nya pun harus dekat untuk ke arah belakang dengan bouncing boleh, walaupun Siren Eagle udah mulai digunakan. Sanguine Claw juga dilepaskan. Mei menjadi bola yang kempes karena langsung dihajar sama teman-teman geng kapak Basreng. Betul sekali, tapi di arah bawah juga. Wah, ini pertarungan gak bakalan usai antara Ele dan juga Crunchy. Ini Ele udah mulai punya item lifesteal harusnya, makanya dia udah mulai bisa keep up sama Crunchy, tapi udah mulai Ammo Vended-nya tadi barusan cukup bikin kaget ya ke arah seorang Crunchy. Kayaknya udah mulai datang, tapi datangnya agak polos ya teman-teman. Sepertinya hanya memberikan polos, iya. Tapi dari bottom lane ini sebenarnya Ele sebentar lagi bakal bisa join the team fight. Apalagi Sky baru aja mengamankan War Ice, tapi one final situation menuju
menuju ke arah Gumi. Sizzling Eagle dilepaskan. Masih mencoba untuk ditabrak dari benar-benar karet banget. Dan Earl masih mendapatkan poin kill. Dan Cincau juga still survive. Benar-benar cover yang amat sangat baik. Tapi di sini 2 versus 1 dari seorang Sky. Bikin 2 hero-nya setengah berdarah. Sakit banget itu gebokan tinju isinya besi. Iya, salam dari Binjai ya bos. Tapi kalau kita lihat juga tentunya untuk seorang, tadi aku mau bahas dikit di Cincau. Memang dia tuh hari-hari menjadi bait ya, teori bait. Karena Cincau itu sering kali nyaris mati tapi ujungnya kayak masih bisa berhasil. Karena dia udah tahu ada Ciwin di sana yang bisa bantuin dia. Damage-nya juga cukup, makanya tadi Ciwin juga berani untuk dive in dan mendapatkan 1 kill. Tapi turtle-nya lagi-lagi udah berhasil diamankan juga. Sizzling Eagle udah mulai dikeluarkan. Guminya langsung pick out ke arah belakang. Tapi sang Wind Cloud connect ke arah Mei pun jadi korban lagi. Bahkan Alin yang harus sedikit mundur ke arah belakang. Mau tidak bisa mengcover. Meanwhile the bottom lane dari seorang Clar mencoba untuk mencuri sedikit demi sedikit outer shield Tara. Tapi I'm Vendetta masih on point. Masih ada dekat juga untuk menghambat pergerakan dari Ellie dan Crunchy. Tidak mau menyanyiakan kesempatan. Dia langsung motong bottom lane-nya. Dan Sky pun sepertinya mulai bergerak ke area mid lane. Serta Earl juga datang untuk nge-backup. Oke, tapi kalau dia mau jungle vertikal ini sebenarnya bisa banget. Dan ternyata benar langsung dimanfaatkan sama dia. Purple buff milik teman-teman dari GPX Basling. Tadi red buff yang diambil ya dari Tyrant Rage dari seorang Mei mulai dikeluarkan. Tapi sepertinya mencoba untuk ditabrak kembali dari seorang Earl. Mundur semuanya, Mei-nya pun mau tidak mau. Itu pedes banget. Bad impact dari seorang Funi yang langsung mengejar ke arah depan sana. Dan Cincau pun langsung nembak-nembak ke arah Tara. Deathlick juga dilepaskan. Minionnya habis. Tanda geng kapak Basreng belum bisa menghajar ke outer middle turret Onyx Zenith. Betul, karena apalagi tadi mereka bahkan sempat berkonsentrasi 5-5-nya berada di area mid lane. Makanya ini agak berat untuk GPX Basreng tadi bisa mendapatkan outer mid turretnya. Tapi Kelly sepertinya bakal menjadi bulan-bulanan dari seorang Sky. Masih bisa mundur, dapat memorinya belum berhasil mendapatkan. Namun memang Cincau lagi-lagi ya. Dia punya ultimate benar-benar tajam banget. Itu udah pakai scope kali 6 kali ya. Ya dari Sky pun masih mencoba untuk nge-zoning out. Inilah kegunaan dari sebenarnya Pakito sebagai jungler ya. Dia bisa untuk zoning out, dia bisa juga untuk langsung dive in ke lini tengahnya lawan. Apalagi memang dia sustain banget kan sebagai hero fighter yang digunakan di posisi jungler. Dan geng kapak Basreng pun cepet banget clear minion yang ada di mid lane. Dan bener aja tuh, sekali maksimum charge itu pedes banget. Dan mereka pun langsung berfokus ke area turret walaupun Crunchy coba datang dari area belakang dengan Falling Star Moon-nya. Mei pun langsung masuk dengan tangan revenge. Tapi Ele benar-benar menjadi stopper yang baik. Deadly Catch dikeluarkan tapi ternyata Clar tidak bisa menahan semprotan dari Cincau nih. Benar-benar berat banget, apalagi tadi kalau kalian lihat juga Cincau benar-benar cukup kredit di belakang karena depannya itu yang nahanin. Ada Sky, ada Ele, dan juga Ciwin juga ikut membantu memberikan dia punya shield dari second skillnya. Makanya itu tadi yang membuat dia juga masih cukup survive. Itu sang Wind Claw loh, bukan bad impact. 1 bar darah ke Alin, tapi ini dia Circling Eagle boleh dikeluarkan dan jebret ditabrak menuju ke arah Alin. Auto bonyok itu anak kecil ya. Waduh, sekali. Agak berat ya ditabrak sama pesawat terbang gitu kan dari seorang Lu Clarnya juga nyangkut lagi. Oh my god, itu sang Wind Claw dari Funi again and again. Always on position, kayak on point gitu loh. On position lagi, on point. Untuk menuju ke arah teman-teman dari Onyx Zenith. Meanwhile the bottom lane, di sini Ele masih 1v1 situation bersama dengan Gumi. Tapi Earl, inilah dia. Sang tank yang memang rajin untuk mulai melakukan rotasinya. Berusaha untuk memberikan pressure. Membuat Gumi harus mundur ke belakang. Benar, ini Gumi bakalan kesulitan. Tapi juga lihat di atas Crunchy pun bahkan gak berani untuk maju ke arah seorang Cincau. Oh, sayang banget Mei. Gak berhasil predict movement dari seorang Cincau. Tapi kayaknya dia bakalan mundur aja ke belakang sih. Karena di area top lane pun masih sempat di cover, Cincaunya pun gak mau terlalu ngambil resiko tadi, terlalu dive in menghajar ke area turret. But lihat, geng kapak Basreng ini pressure yang benar-benar amat sangat besar. Amo Fan dan dikeluarkan menuju ke arah Mei. Bad impact juga terus-terusan dilepaskan dan Mei-nya pun harus mundur ke belakang. Gak bisa cover temannya untuk sementara. Sang Wind Claw-nya sakit banget. Blacksus mulai digunakan lagi oleh Alin. Mau tidak mau, mereka pun langsung lari lagi. Sepertinya ini sih bakal didominasi banget sama geng kapak Basreng. Siapapun yang maju bakal dicakar sama sang Wind Claw dan di bad impact. Wah, ini Alin benar-benar gak dikasih main. Dia bahkan gak bisa naruh boba-bobanya untuk bisa nge-clear dari minion yang bakalan masuk. Dan kalau melihat, oke, Mei-nya bakalan coba ngambil atau seorang Ele. Tapi dia berhasil narik 2 orang pakai kelar. Ini gue menjadi tumbal bersama dengan seorang Alin. Sementara itu, teman-teman dari GPX Basreng gak bakal melepas pressure yang mereka miliki sekarang.
turret udah bakalan menjadi makanan untuk mereka sih. Yap. Ini Lord Camp by Buya pun udah mulai hadir. Tapi crunchy sekali di Bad Ipex tengah darah. Tapi tanah receh gak connect. Mei-nya pun gak bisa kabur kemana-mana. Monster kill berhasil didapatkan oleh seorang Cicau. Ditembak lagi maksimum charge. Guminya setengah darah. Bahkan Sky-nya benar-benar recall di depan sana. Bergerak menuju ke arah middle base turret. Dan langsung berhasil didapatkan oleh geng Kapak Basreng. Mereka sedikit mundur ke arah belakang. Bergerak menuju ke area bottom lane. Di mana Ele sudah mulai standby. Dan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Onyx Zenith. Walaupun gak lihat aman ya. Ini tuh Sanguine Cloud-nya masih sakit banget. Gumi pun sisa satu badara lagi. Emo Venet menuju ke arah Alin. Gak bisa kabur kemana-mana. Alinnya juga tumbang. Harus langsung ter-take down. Wah, ini nih yang bikin nggak enak banget. Alin ketika dia mau coba untuk maju, ingat karena dia mage yang range-nya juga nggak besar, makanya dia bakalan bisa ketarik terus sama Emo Venet dari seorang Ele. Dia cukup buang flicker aja nggak masalah, atau dia maju menggunakan dia punya pasif, itu udah cukup untuk narik ke arah seorang Alin. Oh, tapi Cloud-nya juga yang bakalan menjadi makanan sepertinya. Tapi Mei udah mulai datang untuk membantu. Berhasil 2 orang digebok ke arah Crystal, tapi Funny juga masih bisa bertahan. Oh my god, double kill bahkan dari Sky ya. Benar-benar gebokannya cukup cepat. Maksimum charge juga terus-terusan dilepaskan. Ini benar-benar menjadi bencana bagi Onyx Zenith karena 0 point kill. Mereka tidak berhasil untuk mendapatkan satu hero pun dari geng Kapak. Bahkan triple kill dari seorang Sky. Looking for Mania ke kanan tersisa Alin dan juga Mei yang sedang melakukan defensif. Tapi dari geng Kapak Basreng seperti itu belum mau berfokus ke arah base-nya. Mereka mencoba untuk mencari point kill demi point kill. Mei-nya pun sekali selepet sakit banget dan mundur ke arah belakang. Bahkan base-nya langsung dipokolin. Dan kemenangan perfect untuk geng Kapak Basreng. 0 point kill, tidak ada turret yang tumbang. Mereka menunjukkan bahwa inilah dia tim yang saat ini masih clean sheet. Gila.